لإفراد المسلمين والأحكام الشرعية كمقياس لأعمالهم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwan fillah rahimakumullah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan semua amal soleh kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan di bulan Syawal ini semua amal soleh kita meningkat di sisi Allah. Walaupun kalau bulan Ramadan kita dengan saum wajib, mudah-mudahan dalam bulan Syawal ini dengan saum sunnah. Demikian juga amal ibadah yang lain. Tema pada hari ini yaitu kembali fitrah dengan syariah. Saya modifikasi fitrah kembali pada syariah. Jadi lebih tegas. Memang kata fitrah kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya suci gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ya, terutama dalam bahasa Al-Qur'an, fitrah itu berawal dari kata perubahannya itu patoro, yutiru, fitratan. Kalau di dalam Al-Quran itu ada 20 kali. Derivasinya ada bentuk nomina, isim, ada bentuk perba, fi'il. Saya perlihatkan ada bentuk yang objeknya itu adalah alam semesta, itu biasanya artinya menciptakan atau artinya membelah. Sedangkan kalau objeknya itu adalah manusia, artinya penciptaan. Itu ada 7 kali pada 6 ayat. Saya bacakan terlebih dahulu ayat-ayatnya sebelum nanti saya jelaskan. Yang pertama adalah surat Rum, ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kalau terjemahan bebasnya, maka hadapkanlah wajahmu pada agama ini dengan lurus. Allah telah menciptakan ya, manusia dengan fitrah agama ini. Dan tidak ada perubahan dalam fitrah agama ini, agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nanti ayat ini akan saya perdalam, karena kalau sekilas mungkin belum bisa dipahami dengan cukup baik. Yang kedua, surat Hud. Surat Hud ini berkenaan dengan dakwahnya Nabi Hud ya, ketika beliau menyuruh kepada tauhidullah, mengesahkan Allah. Ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi ajran. Sesungguhnya dengan dakwahku ini menyuruh agar kalian hanya menyembah kepada Allah saja, aku tidak meminta balasan, ujrah. Ya. In ajriya illa 'alal ladzina fatarani. Adapun balasannya, ya, upahnya, aku ini dari yang menciptakan diriku. Apalah takilun, apa kalian tidak berpikir? Demikian juga dalam surat Al-Isra, ya, ketika orang-orang kafir yang tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan dari kubur, itu bertanya-tanya ketika mereka sudah dibangkitkan dari kubur mereka, fasayaquluna man yu'iduna. Siapakah yang menghidupkan kami kembali? Kul, katakanlah, wahai Muhammad, alladzi fatarakum awwala marrah. Yang menghidupkan kalian kembali adalah dialah Allah yang pertama kali menciptakan kalian. Ini cukup jelas. Demikian juga dalam surat Thaha. Ya. Qalu lan nu'thiruka 'ala ma ja'ana minal bayyinah walladzi fatarana. Ini adalah pernyataan dari para penyihir Fir'aun yang diminta untuk mengalahkan sihir menurut mereka awalnya sihirnya Nabi Musa. Tapi kenyataannya yang dihadapi para penyihir itu bukan sihir,
tetapi memang mujizat dari Allah. Sehingga mereka mendapati ya mujizat itu sebagai bayinah, keterangannya nyata dari Allah. Yaitu bahwa Allah lah alladzi fatarana, yang telah menciptakan kami. Ketika mereka dipertanyakan tentang sikap mereka beriman kepada Allah atau Tuhannya dari Musa, maka mereka mengatakan faqdi ma anta qadir, kepada Fir'aun, silakan putuskan apa yang kamu ingin putuskan kepada kami. Ya. Demikian juga dalam surat Yasin, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Orang pemuda yang kemudian dia berdakwah mengharap dari ridha Allah saja, dan dia katakan aku hanya menyembah yang telah menciptakan aku. Demikian juga dalam surat Zuhruf, illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ya. Ini tentang Nabi Ibrahim ya kepada ayahnya, semoga Allah yang telah menciptakan ini juga memberikan petunjuk kepada ayahnya, dan riwayat yang lain disebut paman. Mari kita perdalam ayat yang pertama, yaitu surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Saya ambil dari berbagai tafsir, ada tafsir Jalalain ya dan tafsir Mawardi, yang di sana beliau mengutip para mufassir yang lain, Imam Ad-Dhahhak, Al-Kalbi, At-Tabari gitu ya, Imam Mujahid dan sebagainya, Ibnu Abbas. Jadi ketika Allah Subhanahu wa berfirman fa'akim ya, maka hadapkanlah ya. Imam Jalalain mengatakan siapa yang dimaksud untuk menghadapkan ini? Itu ya Muhammad. Dan kita sudah tahu kalau perintahnya kepada Nabi Muhammad juga kepada kita umatnya. Kepada saya, Khair gitu ya, kepada Amin tadi, kepada semuanya, semua umat manusia, agar menghadapkan wajhaka. Ya. Memang wajah itu hanya wajah gitu ya. Tapi dalam bahasa pesantren ini adalah majaz mursal. Jadi yang dimaksud itu bukan hanya wajah muka gitu ya. Dalam bahasa anak sekolahan mah itu pras prototo, sebagian untuk seluruhnya. Sama dengan firman Allah dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Yang celaka bukan tangannya. Atau dalam bahasa kita gitu ya. Dia belum kelihatan batang hidungnya. Bukan batang hidungnya, maksudnya dianya itu. Gitu. Ya. Jadi saya ulang. Fa'akim, maka hadapkanlah wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, wajhaka. Ya. Jadi wajah itu dirinya. Imam Dhahab mengatakan yang dimaksud diri itu adalah bukan wajahnya saja, tapi kostuka, motivasi kita. Ya. Tapi juga tujuan kita, visi kita, ya. Misi kita. Ya. Imam Al-Kalbi menambahkan, amalaka. Jadi hadapkanlah diri itu mulai motivasi kita, ya, visi kita, misi kita, ya. Dalam bahasa yang lain gitu ya, pola pikir kita, pola sikap kita, begitu ya. Lidini hanifah, kepada agama yang lurus ini. Ya. Pola pikir kita harus berdasarkan agama yang lurus ini. Pola sikap kita juga harus berdasarkan agama yang lurus ini. Kemudian Imam Jalalain juga, Imam Jalaluddin menambahkan apa yang sebenarnya hanifah atau Imam Mawardi, yaitu agar kita, kalau pola pikir kita sudah Islam, ya, pola sikap kita sudah Islami, maka kita akan menjadi pribadi yang muslimah, orang muslim yang sejati, mukhlisan, jadi orang yang ikhlas sebuah kefikrahan. Ya. Justru kalau tidak ikhlas itu tidak fitrah. Ya. Muttabi'an, orang yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Mustaqiman, orang yang istiqomah, memiliki integritas. Ya. Mu'minan birrasuli kullihim, dan beriman kepada seluruh Rasul. Dan apa yang dibawa oleh mereka. Ma'ilan ilaihi ay ahlus dinaka anta wa man tabi'aka. Ya. Dan sampai sikap kita ya untuk
ikhlas, untuk beriman itu lebih dominan daripada kefasikan, kezaliman, ya, kekufuran gitu. Bukan hanya engkau ya Muhammad, tapi juga bersama umat. Ya. Ini bahasa tafsirnya seperti itu. Saya permudah kalau dalam bahasa anak sekolahan begitu ya. Jadi fa'akim, maka hadapkanlah wajahmu. Yang dimaksud wajah itu adalah pola pikir dan juga pola sikap. Ya. Pada halaman berikutnya saya perlihatkan gitu. Jadi yang disebut diri kita di sini kan hakikatnya dari mulai Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad terakhir sama sebenarnya manusia. Kita punya fisik yang perlu makan, perlu minum gitu ya. Ketika kita makan, makanlah yang apa Allah aturkan kepada kita. Gitu ya. Minumlah yang Allah aturkan pada diri kita, yaitu yang halal, yang thayyib gitu. Wala tusyriku. Demikian juga pada diri kita, ada insting, ada naluri begitu ya. Ingin harta, ingin wanita, ya, ingin jabatan, maka keinginan itu harus sesuai dengan perintah Allah. Gitu. Demikian juga cara berpikir kita, gitu ya. Ketika melihat fakta, realita, menyerap informasi, kemudian menafsirkannya, itu harus sesuai dengan perintah Allah. Jadi disebut dengan fa'akim wajhaka, kostuka, motivasi kita, sehingga cara berpikir kita sesuai dengan akidah Islam. Melihat segala sesuatu termasuk ketika COVID ini musibah. Kalau musibah, ciri orang beriman, ya sabar. Ya. Tapi juga pola sikap kita, sabar itu bukan berarti diam. Mengikuti apa perintah Rasul. Ya. Di lockdown itu bukan manusianya, tapi penyakitnya. Ya. Kan ada zona merah, zona biru, zona ya sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi fa'akim wajhaka lidini hanifah, agar orang menjadi muslim mukmin yang mukhlis itu begitu ya. Pola pikir kita harus berdasarkan akidah. Dan pola sikap kita juga harus berdasarkan syariah. Menghadapi kehidupan yang akan kita hadapi sekarang. Ya. Demikian ini bukan hanya berhubungan dengan individu. Ya. Jadi kalaupun pola pikir kita tidak berdasarkan akidah Islam, tapi misalkan akidah sekuler, yang akan terjadi pada diri kita adalah split personality. Ya. Ketika kita memegang akidah Islam, sesuatu itu mungkin dinilai sebagai haram. Gitu. Tapi karena ada cara pikir tambahan, ya, ajas manfaat, jadi yang haram itu jadi tidak jelas. Tentang BPJS, ya, yang seharusnya adalah hak masyarakat. Jadi kok jadi kewajiban masyarakat dalam sistem politik ekonomi Islam, kesehatan itu adalah hak masyarakat. Ya. Demikian juga pendidikan itu hak masyarakat. Ya. Itu kalau dalam cara pandang Islam, tetapi dalam kapitalis, kesehatan itu adalah kewajiban individu dari setiap anggota masyarakat, sehingga harus bayar. Ya. Dan ini menyulitkan untuk masyarakat. Dan demikian juga kalau misalkan pola sikap kita tidak Islam. Pola pikir kita sudah Islam. Yang halal disebut halal, yang haram disebut haram. Tapi kita tidak terbiasa. Kita tahu bahwa sesuatu itu haram, tapi tidak kumadri. Gitu. Ini yang terjadi cacat tingkah laku. Gitu. Riba sudah tahu haram, tapi tidak ada jalan yang lain. Gitu. Untuk nyekolahkan budak misalnya dan sebagainya. Untuk karena ada yang sakit gitu. Ya. Dan hal yang seperti ini berarti akan menyebabkan cacat tingkah laku. Dan fa'akim wajhaka lidini hanifah ini bukan hanya pada tataran yang sifatnya individu. Ya. Jadi kalau berhasil dari kita, ya, pola pikir kita akidah Islam dasarnya, pola sikap kita syariat Islam, maka akan muncul dalam diri kita keberanian, kedisiplinan, tanggung jawab, keadilan, kejujuran, kesederhanaan, kepedulian, kerja keras, dan kemandirian. Demikian juga pada tataran masyarakat. Karena tadi, waman tabi'aka kan kata Rasulullah SAW.
Jadi yang harus memiliki visi, misi, ya, motivasi yang sesuai dengan Rasul itu juga umatnya. Gitu. Jadi sesungguhnya kalau secara sederhana ya, gabungan akidah dengan syariah itu dalam bahasa keren sekarang itu ideologi. Ya. Jadi akidah itu adalah bagaimana semua konsep tentang ekonomi, tentang politik, tentang sosial dibangun berdasarkan Islam. Ya. Sedangkan syariat Islam bagaimana implementasinya? Nah, kalau akidah kita ya Islam tetapi sistem kehidupan kita misalkan sekuler, ya, maka yang akan terjadi gitu ya, tidak akan terbentuk masyarakat Islam yang ada, jadi adalah masyarakat sekuler seperti yang kita lihat di negeri yang kita cintai. Akidahnya mereka yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki. Ya. Mereka juga bekerja sesuai dengan syariatnya. Tapi terkadang kan ketika yang halal jadi haram gitu ya. Yang haram jadi halal karena sistem kehidupannya seperti ini. Ya. Pinjam meminjam sekarang kan tidak ada yang tidak terlepas dari ribawi gitu. Jadi mau tidak mau ada saja asap ribawi kamu. Ini karena sistem kehidupannya bukan syariat, tapi sekuler, memisahkan agama dari kita. Atau boleh jadi gitu ya, memusuhi agama sebagaimana orang-orang sosialis, komunis. Naudzubillah, subhanallah. Seolah-olah agama itu candu, gitu. Bahkan ayat konstitusi di atas dari ayat Quran dan sebagainya. Ya. Ini akan menyebabkan rusaknya masyarakat. Ya. Baik, kita kembali pada ayat yang tadi. Ya, tadi sampai pada ya. Jadi fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah kosduka, ya, pola pikir kita, ya, amaluka, pola sikap kita, lid-dini hanifa, dengan agama yang lurus ini. Dan yang ahlis dinaka itu anta wa man tabi'at. Rasulullah dengan juga para sahabatnya waktu itu, dan kita umat Islam sampai pada saat ini. Kenapa harus begitu? Ya, fitratullahil lati fataran nas alaih. Karena Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan agama ini. Ya. Jadi mulai dari Nabi Adam. Ya. Nabi Adam kan hanya 3 bagian saja. Ya. Ada fisik, tadi perlu makan, perlu minum, ya. Ada pola pikir gitu ya. Yang dulu juga perintah pertamanya mentauhidkan Allah, beribadahnya pada Allah saja. Kemudian dengan para nabi selanjutnya, Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, sebelumnya Nabi Ibrahim dan sebagainya. Hanya mentauhidkan Allah saja. Walaupun syariatnya berbeda-beda. Ya. Ibadahnya Nabi Musa dengan kita berbeda. Ya. Ibadahnya umat Nabi Isa dengan kita ya ada perbedaan. Seperti itu. Ya. Itu pada tataran syariat. Jadi sekali lagi, fitratullahil allati fataran nas alaihi. Jadi pada dasarnya ya, fitrah manusia itu adalah mengesahkan Allah. Ya. Sun'atullahil lati khalaqan nasa alaiha. Ini Tabrani gitu ya. Jadi Allah menciptakan pada diri manusia itu ada sifat dia ingin mensucikan Allah. Kalau dalam bahasa Al-Quran ya, kita tahu bahwa Fir'aun itu kan sampai mengaku dirinya itu sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi perhatikan ketika dia mau ditelan oleh Laut Merah. Gitu. Dan sudah terlihat tuh kebesaran Allah, baru dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Allah. Kata Allah, telat kamu. Ya. Sudah melihat kegaiban, tobat nggak bisa diterima lagi. Dan terkadang gitu ya, semua manusia, kata orang yang mengatakan dirinya komunis, coba perhatikan beberapa tahun yang lalu kan ada sebuah pesawat yang dari Malaysia ke Cina ya, yang penumpangnya mungkin ada juga orang-orang Cina yang mayoritas gitu.
Mereka kan tidak merasa bertuhan, ya. Tapi mereka berharap supaya pesawat itu selamat. Pada siapa mereka berharap? Itu kan berarti ada kita manusia itu gereja tadanya, beriman kepada yang maha kuasa. Walaupun mereka tidak bisa menyebutkan. Gitu. Jadi fitrah bertuhan adalah fitrah bagian yang paling dasar. Istilahnya basic instinct. Walaupun kalau menurut Barat yang basic instinct itu adalah seksual. Tapi menurut Islam, basic instinct itu adalah ketuhan. Ya. Tapi kalau untuk orang-orang sosialis, basic instinct itu survival, mempertahankan hidup ya untuk hidup. Ya. Jadi yang benar itu adalah basic instinct itu adalah bahwa Gharijah Tadayyun, Gharijah bertuhan itulah sebagai basic instinct. Kata orang komunis sekalipun, ya, Presiden ketika datang sebuah pesawat capung dari Jerman, dia mengatakan, oh my God, padahal dia tidak menganggap ada Tuhan, tapi karena takut mati, ya itu yang terucap. Wahya dinihi allati alzamuha. Ya. Jadi sesungguhnya fitrah bertuhan itu ada pada diri manusia. La tabdila li khalqillah, dan itu tidak ada perubahan. Ya. Hatta manusia walaupun dicuci otaknya dan sebagainya, tapi ketika dia di tengah laut, begitu, dipenuhi dengan gelombang, ombak yang besar, pasti dia akan mengatakan, oh my God. Begitu. Atau ketika naik pesawat, tiba-tiba ada petir yang menyambarnya, pasti dia akan menjerit. Pada siapa dia menjerit? Ya. Ya. La tabdila li dinillah, dan tidak ada perubahan dalam aturan agama Allah. Pada diri manusia ada fitrah bertuhan, dan pada agama Allah ada Al-Quran, ada sunnah gitu ya, yang pada dasarnya hukumnya tidak berubah, bahwa perzinahan haram, bahwa khamar itu haram gitu ya, sampai saat kapan tidak ada perubahan. La taghira li khalqillah, tidak ada perubahan, tidak ada pengganti, walaupun ada nasah, mansuh, itu hanya pengganti yang lebih baik. Gitu. Sebagai tahapan-tahapan periodisasi untuk tanfidul hukmi atau tatbiqul hukmi saja. Ya. La tabdila li khalqillah khairillah. Ya. Lidinihi ayat tubadilu bi an tusyriku, dan jangan sampai terjadi mensyirikkan Allah. Ya. Dzalika dinul qayyum, dan inilah agama yang lurus. Ya. Dzalikal hisab al-bayyin, dan nanti kita akan dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban berdasarkan agama ini. Ya. Jadi kita nanti di akhirat itu bukan berdasarkan ideologi sosialis, akan ditanya, enggak, tidak akan ditanya ideologi kapitalis, tapi akan ditanya dengan ideologi Islam. Apakah mau menerapkan Quran atau Sunnah atau tidak? Ya. Berdasarkan Quran Sunnah yang akan kita ditanya. Kenapa kita beriman, kenapa tidak beriman, begitu. Kenapa kita mengamalkan, kenapa tidak mengamalkan, itu berdasarkan Quran dan Sunnah tadi. Ya. Itu menurut Imam Muqatil gitu ya. Dzalikal qadha al-mustaqim, dan ini adalah keputusan Allah yang lurus. Ya. Nah, ini menurut Ibnu Abbas begitu. Al-mustaqim bi tauhidillah, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Walakin aktsarun nasi, akan tetapi kebanyakan manusia, ai kuffarul Mekah, walaupun awalnya itu kepada orang kafir Mekah, mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. La yufakirun, tidak mau memikirkan. Inna lahum khaliqan ma'budan, bahwa sesungguhnya ada Allah sebagai pencipta yang berhak untuk disembah. Wa ilahan qadiman, Allah lah dia Tuhan yang yang paling awal dan tidak berakhir. Demikian, ini bagian yang pertama ya. Dan kalau kita terjemahkan hikmah operasionalnya, jadi ideologi di dunia itu ada 3 secara ya, yang akan seolah-olah akan mengganti ideologi Islam, ya, akidah dan syariat Islam. Ya. Jadi kalau kita lihat, memang yang pertama kali menciptakan ideologi kapitalis itu orang Yahudi. Ya. Mereka menciptakan 3 ideologi sebagai lawan bandingan dari ideologi Islam. Itu orang kapitalis yang dasarnya pemisahan agama dari kehidupan sekuler. Kedua, dia juga menciptakan ideologi sosialis yang mengantitesis ideologi kapitalis,
bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan mati. Gitu ya. Mungkin karena Tuhannya itu dewa gitu ya, jadi diganti oleh Hercules gitu ya. Dan ideologi khusus untuk mereka, maka mereka menciptakan sebuah ideologi Zionisme. Itu semuanya adalah untuk mengganti ideologi Islam dalam kehidupan manusia. Dan sesungguhnya dulu juga orang Yahudi mengharamkan ribawi, sama dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil sama mengharamkan riba, mengharamkan perzinahan sama. Jadi mereka berusaha mengubah kehidupan manusia, dan dengan pandemi ini memang kita dikembalikan pada fitrah kita sebagai manusia, tidak ada apa-apa. Kita harus kembali pada hukum-hukum Allah. Jadi berdasarkan ayat-ayat yang tadi, ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, artinya maka kembalikanlah pola pikir kita, pola sikap kita, pola pikir berdasarkan akidah Islam, pola sikap kita berdasarkan syariah Islam, ya. Adinul ladzi fatara khalaqu alaihi, karena penciptaan manusia itu sesuai dengan fitrah agama ini. Tadi qasduka wa amalika, sehingga kita menjadi musliman, mukhlisan, muttabi'an, mustaqiman, seorang muslim yang ikhlas, seorang muslim yang taat begitu perintah Rasul, yang konsisten gitu ya, yang mukminan bi rasulihi, gitu. Sehingga itu yang akan tercipta pada diri individu, sebaliknya juga pada masyarakat, itu akan tercipta masyarakat Islam. Ya. Boleh jadi masyarakat Islam itu tidak pasti tidak homogen, heterogen, sebagaimana yang terjadi di Yasrib, kemudian disebut Madinah. Jadi kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah mungkin hanya 50% kalau dibanding di awal-awal. Tapi di sana masih banyak orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, tetapi yang menjadi dasar kehidupan mereka adalah Islam. Gitu. Sehingga mereka walaupun heterogen disebut masyarakat Islam. Sebaliknya kita, kalaupun mayoritas kaum muslimin, ya kita tidak disebut masyarakat Islam. Walaupun kita sebagai umat Islam, tapi bukan masyarakat Islam. Di dalam sunnah, tentang kata fitrah ini, ada beberapa makna, antara lain di dalam hadis Sahih Muslim dan Bukhari, karena yuhadisu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yubasjisanihi. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang yang terlahir ya, dari Bani Adam kecuali terlahir dalam kondisi fitrah, yaitu memiliki gorijah tadarrub. Ya, karena memang dulu kita di alam barzah semuanya kan ditanya oleh Alastu birabbikum, apakah kami ini adalah Tuhanmu? Mulai dari arwah Nabi Adam sampai arwah umat Nabi Muhammad terakhir, kita waktu itu mengatakan, qalu bala syahid, betul, kaulah Tuhan kami. Begitu. Tetapi ketika kita sudah terlahir, kalau umat Islam kan alhamdulillah diadangkan sebelah kanan, dimakan sebelah kiri gitu. Kalaupun ada yang menggunakan syariat yang lain gitu, dengan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup begitu ya. Itu sama saja sebenarnya mentauhidkan Allah. Fabawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan yuhawidanihi, menjadi orang tersebut Yahudi. Itu kalau dalam kehidupannya mengambil akidah sekuler, akidah komunis ataupun Zionis. Au yunasiranihi, atau menjadi Nasrani, sama kalau akidah kehidupannya tadi. Au yubajisanihi, atau menjadi Majusi. Dalam riwayat yang lain, jadi orang-orang Muslim. Kemudian sekali lagi, kalau fitrah manusia itu adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Nah, dalam pola pikirnya, dan kembali pada syariat dalam pola sikapnya. Karena Allah ciptakan manusia, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sebaik-baiknya penciptaan. Ya. Ini karena kita punya akal untuk bisa membedakan, dan akal yang baik itu tuntun oleh nakli, oleh wahyu, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tapi sebaliknya kalau akal tidak dibimbing
oleh wahyu, maka dia akan mengikuti hawa nafsu. Dan kalau mengikuti hawa nafsu, summa radatu asfala safil, kita akan naudzubillah, ya, balhum adol, ya, bahkan lebih rendah dari hewan melata. Gitu. Dan di akhirat nanti dilemparkan ke asfala safilin. Ya, naudzubillah. Dalam hadis yang lain, riwayat Sunan Abu Daud dan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, itu ada doa dari Rasulullah SAW, ya, ketika Abu Bakar meminta doa. Maka kata Rasulullah, "Kun berdoalah dengan Allahumma fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah rabb kulli syai' wa malikahu wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirkihi." Ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau fatir di sini artinya menciptakan, sama dengan menciptakan apa yang pada diri manusia, ada jasad, ada insting, ada pola pikir, memang ada ruh, tapi kita nggak bisa menjelaskan. Illa qalilah. Gitu. Alimal ghaibi, dialah yang mengetahui yang gaib dan yang lahir, yang nampak. Rabb kulli syai'in, dan dialah yang memelihara segala sesuatu dan yang memilikinya. Nah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. A'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung dari kejahatan hawa nafsu, wa syarri syaitan, dan kejahatan setan dan kroni-kroni. Dalam hadis yang lain, dalam sunnah fitrah juga bisa berarti kebersihan fisikly. Nah, dalam hadis Aisyah dikatakan, "Wan Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrati qaslu syar." Kalau kebersihan tadi mah pola pikir, pola sikap, ini kebersihan physically. Itu yang pertama, qaslu syar. Apa qaslu syar itu? Yang cukur kumis. Ifatul lihiyah, pelihara jenggot. Panjang tapi harus bersih. Wasiwak, sikat gigi. Wastisqaul ma, gitu ya. Membersihkan jari jemari. Tambah ketika wudu ya, jari jemari kaki, tangan, gitu ya. Qasul adfar, memotong kuku, gitu ya. Qasul barajim, wanaftul ibil, dan juga membersihkan jari jemari, kemudian mencukur bulu-bulu, baik tiang ataupun bulu yang ada di bawah. Wal inqadul ma'i, dan juga termasuk kita membersihkan ketika tabaul, kencing. Dan yang terakhir adalah berkumur. Itu dalam sunnah. Ya. Jadi sebenarnya fitrah itu pada dasarnya fitrah manusia itu adalah tadi Khadijah tadaju, kembali pada mengesahkan Allah, kembali pada syariat, dan fitrah juga kebersihan diri secara fisik. Dan untuk masalah COVID, kalau kita kembali ke fitrah, artinya ya hadapi COVID ini, kalau dari akidah, ini musibah, kita hadapi dengan sabar. Syariahnya apa? Ya karantina. Yang di karantina apa? Penyakitnya. Bagaimana cara mengkarantina penyakit itu? Ya harus diikuti dengan teknik ilmu pengetahuan. Ada tes, ada treatment, ada tracing, gitu ya. Kalau itu sudah terpetakan, minimal kan kalau menurut WHO 1%, ya, atau sampai 3%. Jadi kalau penduduk Indonesia 250 juta, minimal 7 juta harus sudah dites. Kalau kurang dari itu ya tidak terpetakan nanti penyakitnya. Dan juga la dororo wal diror, mengikuti protokol kesehatan sebagaimana tadi fitrah pada fisik manusia. Barangkali itu sebagai pengantar diskusi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.